suamiku Heber. Nah, kami akan melakukan take video yang kedua. Terima kasih banyak buat respon teman-teman di video kami yang pertama tentang tips lulus beasiswa AAS dan NZ pada percobaan pertama. Jadi kami banyak banget dapat feedback ya nggak Pap? Yeah. Melalui direct, WhatsApp, dan DM Instagram. Nah Pap, jadi kan semua orang tuh ngomong kalau tahap administrasi ini paling krusial. Kenapa sih paling krusial? Jadi aku sependapat dengan kawan-kawan yang mengatakan bahwa administrasi ini memang tahap yang paling susah di beasiswa AAS dan NZ. Berbeda dengan beasiswa-beasiswa lain yang mungkin tahap krusialnya bukan di tahap administrasi tapi tahap selanjutnya. Tapi kalau AAS dan NZ ini memang benar-benar paling krusial karena pertama misalnya aplikan AAS sama NZ itu tiap tahun itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Sedangkan yang diterima untuk AAS itu hanya 250 aplikan aja. Jadi 200 itu sekitar 200 itu S2, 50 itu S3. Nah, kalau untuk New Zealand dia hanya 50 aplikan yang akan diterima, 35 S2 dan 15 itu sekitar 15 itu adalah S3. Jadi bisa dibayangkan begitu ketatnya gitu kan. Jadi dari tahap administrasi kan langsung kalau AAS itu kan tahap IELTS dan joint interview. Nah, itu biasanya dipotong langsung yang masuk shortlist itu hanya 500 aplikan. Jadi dari 5.000 sampai 6.000 dipotong menjadi hanya 500. Nah, tapi kalau New Zealand dia kan habis administrasi ada psikometrik, lalu ada interview dan IELTS. Kalau kita pakai perbandingan AAS misalnya itu 1:2, berarti kan sekitar 200 orang yang lolos administrasi sama psikometrik gitu. Jadi dari 5.000 sampai 6.000 dipotong menjadi 200 itu kan sangat ketat. Jadi memang harus hati-hati dalam mengisi aplikasi di AAS sama NZ. Nah, kan Australian Awards sama NZ ini sama-sama ngisi aplikasi nih. Nah, bisa nggak Pak dijelasin, dikupas tuntas gitu, gimana sih cara mengisinya supaya teman-teman itu bisa masuk ke shortlist gitu. Jadi mungkin aku nggak menceritakan detail bagaimana ngisi aplikasinya ya, karena kan kawan-kawan mungkin bisa dan kebutuhan dari kawan-kawan dari masing-masing program studi yang akan diambil kan berbeda-beda kebutuhannya gitu kan. Jadi mungkin aku akan menjelaskan secara konsep aja supaya kawan-kawan nanti bisa lulus tahap administrasi dari AAS dan NZ. Pertama, tips pertama menurutku yang harus kawan-kawan cek adalah pertama, cek soal eligibility dari AAS dan NZ. Apakah kawan-kawan memang eligible untuk secara administrasi sebagai penerima dari AAS dan NZ. Bisa dari banyak sisi sebenarnya. Misalnya sisi pertama itu AAS dan NZ itu dia adalah beasiswa yang akan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan pengalaman kerja gitu. Jadi kalau kawan-kawan yang akan mendaftar, aplikan itu yang mendaftar itu tidak mempunyai pekerjaan atau tidak ada pengalaman pekerjaan kayaknya agak sulit karena itu syarat yang utama yang akan mereka cari gitu. Misalnya kalau AAS waktu itu saya lulus kan ke tahap interview sama IELTS dijelaskan bahwa salah satu kriteria penyaring dari administrasi adalah pengalaman kerja. Nah, tapi kalau New Zealand jelas di handbooknya dijelaskan bahwa harus minimal punya pengalaman kerja 1 tahun yang full time. Kalau tidak full time atau part time dia minimal 2 tahun gitu. Jadi kawan-kawan harus pastikan atau memberikan bukti di aplikasi bahwa kawan-kawan itu punya pengalaman kerja dan punya pekerjaan seperti itu. Itu yang pertama dari sisi eligibility. Yang kedua, mungkin kawan-kawan juga perlu cek apakah kawan-kawan itu masuk dalam priority mereka baik dari sisi personal atau program studi. Misalnya dari sisi personal di AAS dan NZ ini dia ada namanya Geographic Focus Area dan juga Targeted Person gitu. Geographic Focus Area adalah aplikan-aplikan yang berasal dari Aceh dan Indonesia Timur. Indonesia Timur itu seperti Ambon, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTB dan NTT. Jadi kalau kawan-kawan punya yang berasal dari provinsi-provinsi tersebut, berarti kawan-kawan masuk dalam Geographic Focus Area dari AAS dan NZ gitu. Nah, gimana kalau tidak dari GFA? Itu bisa juga, cuma mereka lebih memberikan peluang terhadap orang-orang yang GFA gitu. Nah, targeted itu bisa orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan atau
lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan kedutaan besar dari Australia atau New Zealand gitu. Itu dari priority dari sisi person gitu. Kalau dari sisi program studi bisa dijelaskan juga di AAS itu ada 3 pilar dia, ada health, stability, sama economic recovery. Nah di masing-masing pilar ini nanti ada di handbooknya, itu nanti kita coba paparkan, itu ada masing-masing major-major yang bisa diambil. Jadi program studinya apa itu kalau di AS. Kalau di New Zealand dia ada disaster management, ada climate change. Apakah kawan-kawan dianjurkan untuk mengambil program studi yang diprioritaskan dari AAS dan NZ gitu. Itu ketika kawan-kawan mengambil itu kemungkinannya agak lebih besar. Nah, kemarin aku juga tanya juga apakah yang tidak non priority boleh juga untuk mendaftar. Mereka menganjurkan boleh juga gitu. Tapi kemungkinannya kita nggak tahu apakah mereka memprioritaskan yang mengambil priority subjek atau enggak gitu. Yang ketiga dari sisi kawan-kawan harus cek eligibility itu requirement administrasi, misalnya apakah transkripnya itu sudah transkrip dan ijazahnya itu sudah dilegalisir ya kan. Yang kedua yang paling susah biasanya requirement administrasi itu soal IELTS atau TOEFL gitu kan. Nah IELTS dan TOEFL ini AAS menyarankan minimal TOEFL itu 525, kalau IELTS itu untuk S2 itu 5,5, kalau S3 itu minimal 6 gitu kan. Kalau NZ tidak perlu. Ngomongin eligibilitas, terus targeted person, geography area, and then terakhir adalah IELTS. Jadi Hewa juga dulu IELTS-nya nggak tinggi-tinggi banget, nggak yang 7, nggak yang 8, tapi dia bisa lolos, tapi memenuhi syarat kemudian diperbaiki dan dinaikkan nilainya di PDT. Nah, terus itu udah selesai nih Pak tahap pertama. Tips pertama nih. Tips keduanya gimana Pak? Kalau tips kedua, gini, AAS dan NZ itu beasiswa ya sebenarnya kalau bisa pakai bahasa kita sendiri adalah beasiswa yang mencari X factor dari masing-masing aplikan gitu. Jadi dia nggak perlu yang tadi misalnya IELTS-nya outstanding banget gitu kan, tinggi, dia nggak perlu, yang penting memenuhi syarat minimal tapi dia punya faktor-faktor X yang lain gitu. Jadi misalnya kalau kawan-kawan punya kelebihan di bidang kognitif gitu kan, misalnya pernah juara waktu S1 atau punya kemampuan akademik yang bagus, misalnya let's say kawan-kawan cum laude, itu dijelaskan aja di aplikasi karena itu poin lebih dari aplikan yang lain misalnya gitu. Yang kedua kalau kawan-kawan punya kegiatan-kegiatan positif waktu S1, kepanitiaan atau kejuaraan-kejuaraan, sertifikat, itu dimasukkan semua di aplikasi. Yang ketiga, kalau kawan-kawan punya pekerjaan yang bagus yang kira-kira bisa memberikan dampak kepada masyarakat khususnya untuk Indonesia, dijelaskan di aplikasi itu. Karena di aplikasi Oasis dan aplikasi New Zealand dia ada namanya pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup itu biasanya kita nggak bisa memberikan jawaban yang lebih panjang atau lebih pendek gitu. Misalnya kamu akan mengambil major apa, langsung dituliskan majornya apa. Kamu kuliah di mana dulu, pilihan kuliahnya di kampus mana nanti, kan itu pertanyaan-pertanyaan tertutup. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti kira-kira dulu pernah ada challenge apa terbesar dalam hidup kita dan cara menyelesaikannya gimana. Lalu kita pernah melakukan reform apa di dunia pekerjaan kita. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sebenarnya kawan-kawan bisa sisipkan kelebihan kawan-kawan yang tadi sudah dijelaskan. Dari sisi kognitif, saya punya misalnya dulu aktif kegiatan, lalu leadership saya terbentuk di situ sehingga bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kawan-kawan bisa memasukkan sisi-sisi positif dari kawan-kawan sehingga nanti examiner bisa membaca, oh kawan ini, aplikan ini mempunyai kompetensi soft skill yang tidak dipunyai oleh orang lain gitu. Nah tapi seringkali aplikan-aplikan itu gagal mendelivery bahwa sebenarnya dia punya X factor yang diharapkan oleh AAS. Nah kalau aku punya satu pemahaman bahwa ada teori namanya personal branding. Nah mungkin kawan-kawan bisa cek juga banyak di Google apa sih personal branding, teknik-tekniknya kayak gimana, caranya supaya bagaimana sebenarnya personal branding ini adalah
bagaimana kita membrand diri kita kepada penyelenggara beasiswa bahwa kalian nggak akan kecewa menginvestasikan duit kalian, program kalian di diri saya, karena saya akan memberikan dampak yang besar gitu. Jadi kawan-kawan harus mengerti soal personal branding, dan itu udah pernah selalu aku pakai dari S1. Aku 4 tahun S1 mendapatkan 4 beasiswa, dan terakhir ini AAS juga berhasil dengan teknik personal branding gitu. Nah gitu teman-teman, jadi personal branding itu kata Heber penting. Dengan personal branding itulah mungkin dia bisa ngegombalin aku dulunya. Jadi dia bisa ngasih tahu bahwa gimana, betapa amannya hidupku dengannya seumur hidup. Jadi untuk teman-teman ini juga tips buat teman-teman yang jomblo. Jadi kalau mau nyari pasangan hidup, buat personal branding ya Pak. Jadi dulu kamu personal branding personal brandingnya ke aku. Dulu dia juga suka personal branding gitu sih ke aku. Jadi aku kayak wow gitu. Padahal ternyata wow juga sih. Ada lagi Pak tipsnya? Tips yang ketiga menurutku, di dalam aplikasi harus diterapkan prinsip link and match dari aplikasi gitu. Jadi misalnya mengisi aplikasi itu tidak sembarang mengisi aplikasi, tapi ibarat bercerita kepada penyelenggara soal diri kita gitu. Jadi kalau bisa ada satu garis benang merah dari awal pertanyaan sampai akhir pertanyaan. Ini yang selalu dilupakan oleh aplikan-aplikan gitu. Kalau bisa dari halaman pertama pertanyaan itu sudah ada garis merahnya, sehingga ketika berubah di halaman kedua ini didukung dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman pertama gitu. Jadi link and match itu menunjukkan kalau kita punya prinsip yang terarah terhadap satu target fokus gitu. Jadi itu langsung tercapture sama examiner, oh nih anak ini terarah gitu untuk memberikan dampak ini dengan mengambil major ini. Jadi itu prinsip pertama. Dan kedua, link and match itu juga bisa digunakan pada saat kita memilih studi-studi yang akan kita ambil di Australia atau di New Zealand gitu. Misalnya S2, kita mengambil S2 gitu kan. Harus dipikirkan kita S1-nya apa, pekerjaannya apa, S2-nya apa, lalu dari S2 ini dijelaskan bahwa akan memberikan dampak kepada karir saya, lalu akan berdampak kepada masyarakat dan juga Indonesia gitu. Jadi proses link and match ini harus benar-benar dikuasai oleh masing-masing aplikan. Seringkali gagal aplikan itu karena dia tidak bisa link and match-kan dari program studi dengan background yang sudah ada di S1 lalu pekerjaannya gitu. Misalnya contoh S1-nya ekonomi, pekerjaannya dia di bidang marketing atau promosi, tapi S2-nya ngambil hukum, kan sebenarnya agak nggak nyambung gitu kan. Jadi examiner juga susah untuk menerima alasan-alasan yang kita yang ada di aplikasi. Tapi ada juga yang sebenarnya agak tidak mirip gitu, tidak link and match, tapi dia tertolong oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya dia S1-nya akuntansi, D3 atau D4-nya atau S1-nya akuntansi, pekerjaannya pegawai negeri sipil, tapi S2-nya mau ngambil dia public policy atau bisnis administrasi atau administrasi publik gitu kan. Masih memang agak tidak match, tapi karena pekerjaannya dan sebagai pegawai negeri sipil gitu kan, itu masih ditolerir. Nah, gitu. tadi tips yang ketiga adalah tips terakhir, cuman aku pengen kulas balik. Jadi dulu tuh Heber ngisi aplikasinya nggak dalam 1 hari juga, jadi dia nyicil ya Pak ya. Jadi nyicil. Dikasih waktu 2 bulan, benar-benar aku maksimalkan selama 2 bulan itu gitu. Jadi tiap hari ngisi 1 pertanyaan, tiap hari depannya saat pertanyaan ini, jadi nggak langsung full karena kita memikirkan kata per kata itu. Nah gitu teman-teman, jadi dulu dia tiap hari atau tiga kali seminggu punya alasan untuk ke kafe yuk, mau ngapain, mau ngisi aplikasi gitu. Jadi selama sebulan ya Pak, aku nemenin dia ngisi aplikasi dan memenuhi segala ke-BM-annya, ke kafe gitu lah pastinya, dan ternyata berbuah manis, dia lulus. Ada lagi Pak? Ada lagi? Oh udah nggak ada lagi. Terima kasih teman-teman untuk menonton video kami yang kedua. Kalau misalnya teman-teman masih punya banyak pertanyaan, kami menerima banget pertanyaan lewat WhatsApp, DM, ataupun komen di Instagram dan YouTube kami. Semoga teman-teman puas dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua.